gelasnya, dinding gelas. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah lingkungan, T lingkungan, gitu ya. Nah, selama panas itu berpindah dari kopi ke lingkungan gitu ya, dari sistem ke lingkungan, dia akan melewati beberapa hambatan atau R resisten. Yang pertama itu ya hambatan konveksi. Kalau di breakdown lebih detail ya, kalau dalam mata kuliah di transfer nanti kalau kalian sudah ngambil perpindahan panas, yaitu sebetulnya ini ada losses ya, makanya temperaturnya drop, turun dari T1 turun menjadi T2 karena dia melewati ini ya, dinding. Ya, dinding ini juga dianggap sebagai resisten. Kalau tidak, dia tidak dianggap resisten kan T1 dengan T2 itu sama ya. Jadi garisnya ini lurus. Artinya tidak ada losses kan kalau T1 dengan T2 itu sama. Tapi karena ini dia losses, ya karena material ya, dia kan punya konduktivitas thermal yang beda-beda setiap material. Dan juga ketebalan tentunya ya. Ketebalan dinding ini juga mempengaruhi. Sehingga apa? T-nya turun dari T1 ke T2. Temperaturnya turun. Jadi tidak datar. Kemudian dari T2, permukaan dari gelas yang sisi luar ke lingkungan. Ya, ini juga dia ada resisten konveksi yang terjadi ya. Karena di lingkungan ini kan ada udara yang mungkin bergerak gitu ya. Sehingga ya ini mempengaruhi temperatur. Sehingga T-nya ini turun menjadi sama dengan lingkungan. Gitu ya. Lama-lama kan dia akan sama dengan lingkungan ya, mencapai kesetimbangan. Nah ini contohnya ya, kenapa efisiensinya itu tidak bisa 100%. Karena ada resisten atau hambatan yang terjadi. Oke. Ada pertanyaan? Pak, saya tanya. Ya, silakan. Jadi tadi itu kan kalau misal apa dari T1 ke T2, kenapa dia kok bukan konduksi, Pak? Kan dia merambat Ya, ini ke, di ini material. konduksi. Ini konduksi. Oh, Kan tadi sudah bilang ini karena konduktivitas thermal material yang berbeda-beda ya. ya. Dan juga ketebalan. Sehingga Konveksi itu T-nya kan berarti drop. konveksi itu tadi berarti Konveksi di itu T2 di sampai sini. T. Dari T tak Oh, hingga 1 ke T1 itu konveksi. Kemudian dari T2 ke T tak hingga 2 itu juga konveksi. Jadi ada tiga. ya, Ada tiga losis ya. ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Gimana? Ya Pak, menjawab. Tadi salah dengar berarti. Ya, konveksinya ini kan ada tiga apa ya? Simbol ini ya, simbol resisten ini loh. Kan ada tiga, berarti kan ada tiga resisten. Konveksi, induksi, terus konveksi lagi. Ya, ada lagi. Tanya Pak, Ya, kalau lagi. ya,
tadi yang di bawahnya itu kan yang atasnya itu Q sama dengan apa? Q per R. Eh, T per R. Nah, yang bawahnya itu V itu apa, Pak? Yang dimaksud V? Beda Enggak, kalau potensial atau ya, yang bawah ini sebetulnya adalah untuk energi listrik. Sebetulnya kan gini tuh, perpindahan panas melalui V ya di sini, V rate itu bisa dianalogikan seperti perpindahan energi listrik juga. Sama. Kalian pernah atau sudah ini kan, sudah ngambil fisika 2 ya listrik. sudah, Pak? Ya, itu kan mungkin diajari tentang bagaimana listrik berpindah gitu ya. Sebenarnya listrik berpindah itu kan juga ada resisten yang dilewati gitu ya. Hukum Kirchhoff kalau di listrik. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama dengan energi kalor yang berpindah. Kalau tegangan itu kan V sama dengan I kali R ya, kalian masih ingat. Sehingga I itu adalah V dibagi dengan R. Nanti ada juga kan I masuk sama dengan I keluar. Itulah hukum Kirchhoff kan. Ini sama. V dengan I itu sebetulnya sama. Ini kan sesuatu yang mengalir ya. Kalau V itu kan di transfer rate ada titiknya ya. Kalau I itu kan arus listrik ya. Arus listrik. Karena dia melalui kabel, biasanya kan seperti itu ya kalau listrik. Nah, listrik itu ada hambatannya juga. Misalkan eh, ada kayak peralatan listrik gitu ya, yang dia menjadi hambatan sehingga I-nya bisa diturunkan. Namanya saya lupa ya. Eh, R ya. Ya simbolnya sama seperti ini, cuma nama alatnya saya lupa. Diode atau apa gitu. Terus sebetulnya kan kabel itu kan juga dia eh, sebagai resisten juga kan. Semakin panjang kabel, resistannya semakin besar. Atau semakin kecil diameter kabel, resistannya juga semakin besar. Sama di konsep dari eh, listrik dengan perpindahan panas itu sama. Itu ya. Terus material kabel kan juga mempengaruhi air juga. Misalkan tembaga dengan lain tembaga misalnya. Airnya kan beda. Itu sama dengan ini. Kalau di sini itu kan namanya konduktivitas thermal, ya. Jadi konsepnya sama, energi thermal dengan energi listrik. Jadi di sini Qi itu dianggap kalau di energi listrik sebagai I ya, atau arus listrik. V itu tegangan, kalau di sini eh, temperatur ya. Kalau di dalam energi kalor temperatur, kalau di listrik itu tegangan, perbedaan tegangan. R-nya sama. Makanya di dalam kalau di listrik di apa energi kalor T ini kan tidak bisa diubah ya. Tapi kalau di listrik tegangan atau voltase P ini bisa diubah sebetulnya, bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Ya kan kalau misalkan
dari V1 ke V2 ini kan dia melewati hambatan, gitu ya, sehingga terjadi perbedaan tegangan atau voltase. Nah, biasanya itu V2 kan lebih kecil ya dari V1 ya karena dia melewati resisten. Ya biar dia naik lagi, maka biasanya di ujung sini itu dia diberi trafo ya atau transformator. Emang pernah dengar kan trafo? Pernah, Pak. Trafo itu kan ada dua, ada yang step up sama step down, Oke. menaikkan tegangan sama menurunkan tegangan. Gitu. Contohnya gini lah, dari pembangkit sampai ke rumah-rumah warga itu kan jaraknya sangat jauh ya, bisa ratusan kilometer. Itu kan banyak losses yang terjadi sepanjang ratusan kilometer itu ya. Sehingga di beberapa titik itu selalu ada gardu listrik, terus ada trafonya gitu ya untuk menaikkan tegangannya lagi, gitu. Karena dia udah loss banyak selama perjalanan itu. Tapi kalau di energi kalor nggak bisa. T itu ya T, tidak bisa. Misalkan T tambah 2-nya dinaikkan, tidak bisa. Oke. Ini kalau kita balik lagi ke sini, ya. Jadi konveksi pertama itu di kopinya, terus konduksinya itu di dinding gelas, terus konveksi yang kedua itu di lingkungan. Jadi ada tiga resisten. Ya, kalau digambar ya di skematiknya ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Sehingga jumlah yang losses berapa, nah itu yang bisa dicari gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung efisiensinya. Nah, kemudian eh, proses perpindahan panas itu dia berlaku sistem ini ya, one way, satu arah. Jadi dia tidak bisa balik itu ya. Contohnya ini misalkan. Yang atas ini adalah heater listrik. Heater listrik. Kemudian yang bawah ini pendinginan menggunakan kipas, gitu ya. Pedal, ya. Pedal wheel atau kipas itu ya gampangannya. Nah, kita lihat yang atas dulu. Jadi heater itu kalau kita alirkan dengan listrik, ini kan electric heater ya. Misalkan kita hubungkan ke listrik, kita colokkan ke stop kontak, maka yang terjadi adalah heater ini menjadi panas, gitu ya. Misalnya kalau kalian di rumah punya heater air gitu ya, yang pakai listrik, itu kan ketika kita colokkan ke listrik, heaternya menjadi panas, terus airnya jadi mendidih gitu. Atau gampangnya kayak setrika lah. Setrika itu kan kalau kita colokkan ke listrik, maka dia akan menjadi panas. Ya, pertanyaannya adalah dibalik. Kalau heater ini atau setrika ini kita panaskan gitu ya, kita beri kalor. Misalkan kita panaskan di atas api gitu. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa menghasilkan listrik? Bisa jadi. Masa Enggak, Pak, enggak. Enggak bisa, enggak bisa. bisa nggak?
Nggak bisa. Ya, bisa. Ya, misalkan inilah, kalau kalian punya setrika ya, setrikanya taruh di atas kompor, kompornya dinyalain. Ya setrikanya panas, tapi kan dia nggak bisa menghasilkan listrik kan. Ya itu yang disebut sebagai one way atau arah, nggak bisa balik lagi. Dari listrik menjadi kalor. Tapi begitu dibalik, kita beri kalor, dia nggak bisa menjadi listrik. Makanya I-nya sama dengan nol ya. I itu tadi harus listrik, nol. Itu juga yang bawah ini. Yang bawah ini kipas gitu ya. Jadi dia diputar menggunakan pemberat. Ini benang. Jadi benangnya dililitkan gitu ya. Jadi kalau ya pemberatnya kita lepas, maka dia akan jatuh ke bawah ya. Jatuh ke bawah, dia akan menarik benang yang dililitkan di shaft, sehingga shaftnya berputar gitu ya. Yang berputar, sehingga di dalam sistem ini terjadi proses pendinginan. Sehingga Qi-nya keluar. Nah, ini pertanyaan dibalik. Misalkan kita beri Qi masuk, sesuai anak panah ini, Qi-nya masuk, apakah shaft-nya ini bisa berputar dan kembali menggulung benangnya dan Ya, pemberatnya? tidak. Nggak bisa kan? Nah, Ya, sehingga itu yang sebagai one way atau satu arah. Jadi nggak bisa dibalik. Ya, dari mechanical menjadi kick gitu ya. Tapi begitu kita beri in, maka tidak ada energi mekanik yang terjadi. Di shaftnya tetap diam, di kipasnya juga ikut tetap diam. Oke, ya itu sebetulnya ada hubungannya dengan ini. Ini sebetulnya juga one way dari high temperature ke low temperature, segmen Celsius. Ya kalau dibalik bisa, tetapi harus ada peralatan khusus, peralatan tambahan. Itu. Oke. Sebelum dilanjut ada pertanyaan. belum ada, Pak. Hmm. Oke. Benar ya, istirahat sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk kasus di hukum termodinamika yang kedua, baik eh, statement yang pertama maupun statement yang kedua, Kelvin Planck dan Clausius, itu ada yang disebut sebagai sumber energi kalor ya, atau thermal energy source, dan juga eh, thermal energy sink, atau yang menampung energi kalor itu ya. Jadi ada dua. Ya ini masing-masing punya peran gitu ya. Kalau sumber berarti dia melepaskan kalor. Sementara kalau yang penerima atau penampung, dia menerima, dia tidak merilis, tidak heat out, tapi dia heat. Dia ada dua, ada yang heat out sama heat. Dia punya peran masing-masing gitu ya. Ya, kalau dianalogikan ya, kalau di eh, atmosfer gitu ya, ada yang sumber energi thermal, matahari gitu ya. Dan ada yang berperan sebagai penampung, yaitu misalkan ya bagian bumi, misalkan sungai, laut, danau gitu ya. Hingga nanti dia bereaksi gitu ya, terjadi penguapan. Seperti itu. Nah, kalau dalam eh, hukum termodinamika yang kedua ini, yang statement Kelvin Planck, itu digunakan untuk menganalisis suatu heat engine nih. Atau bahasa Indonesianya itu mesin kalor. Mesin kalor. Nah, mesin kalor ini pengertiannya itu sama dengan pengertiannya termodinamika itu sendiri ya. Jadi tugas atau fungsi dari mesin kalor atau heat engine itu adalah mengkonversi ya, kalor menjadi kerja. Ya, mengubah kalor menjadi kerja. Atau power juga bisa sih. Kalau termodinamika kan kemarin terme sama dinamis gitu ya. Jadi mengubah gitu ya. Sebagian tentunya tidak semuanya karena ada sebagian lagi yang menjadi hilosis, mengubah sebagian kalor menjadi kerja atau power. Ya, dalam proses mengubahnya ini itu kan butuh special device ya, ya, menggunakan alat khusus dan alat itu dia disebut sebagai heat engine. Ini yang akan dibahas atau yang eh, kita bahas nanti ya, apa di siklus-siklus tadi, siklus diesel, Otto, kemudian Brayton, Rankine dan sebagainya. Itu dia termasuk heat engine atau mesin kalor. Dia mengikuti statementnya Kelvin Planck yang tadi. Ya, heat engine ini dia juga berlaku sistem one way tadi ya. Jadi ketika dia sudah bergerak mechanical gitu ya, maka misalkan gambar ini ya, kemudian eh, panas yang ada di dalam air ini karena proses pendinginan akan dibuang ke lingkungan dan tidak berlaku sebaliknya. Kalau misalkan kita beri kalor, ya shaft ini akan tetap diam, nggak mungkin berputar gitu ya. Di sini tulisannya adalah no work, tidak bekerja gitu ya. Jadi dia hanya
satu arah saja. Itu kita putar, kita beri kerja gitu ya, heat-nya akan keluar. Nah, di sini proses pendinginan. Begitu kita beri heat in, ya, shaft ini tidak akan berputar, dia tetap diam. Heat engine juga sama, seperti itu. Oke, kemudian, nah, dalam heat engine itu tadi ya, eh, kalau skematik sederhananya itu seperti ini. Ada lingkaran, kemudian heat engine. Eh, Dia menerima kalor dari thermal energy source ya, atau nama lainnya ini high temperature source. Kemudian setelah dia mengubah, dia kan menerima kalor heat in nih, kemudian dia ubah sebagian kalor ini menjadi kerja sesuai dengan fungsinya, converting some energi kalor ke kerja, sehingga ada sebagian yang keluar menjadi VOT. VOT ini yang ditampung oleh low temperature sink atau thermal energy sink ya tadi ya, nama lainnya itu sama. Jadi ini adalah high temperature source sama low temperature sink. Bisa membayangkan ya. Jadi tidak mungkin seperti gambarnya Clausius ini ya. Impossible ya kan. Tidak ada yang keluar. Jadi semuanya menjadi W itu tidak mungkin. Contohnya ya kendaraan yang kalian pakai itulah ya, contoh sederhananya. Itu kan mesin kalor itu kan mesin misalkan motor lah ya. Itu kan dia termasuk mesin kalor, termasuk heat engine. Dia kan menerima kalor dari high temperature source. High temperature source itu apa? Ya reaksi kimia antara bahan bakar, udara, dan percikan api gitu ya. Sehingga dia menghasilkan panas. Panas itu yang dikonvert. Panas itu kan dia terjadi ledakan gitu ya. Jadi ledakan yang panas tadi dia dikonvert menjadi gerakan. Gerakan piston. Kalau kalian masih ingat video yang dulu itu, nah, kan dia menjadi kerja sebetulnya. Sehingga pistonnya bergerak, kemudian memutar shaft ya. Tapi ada sebagian yang dibuang ke lingkungan. Contohnya knalpot. Knalpot itu kan dia panas ya, sangat panas. Atau bagian luar dari mesin itu sendiri, lapisan luar dari mesin. Itu kan dia juga panas. Berarti kan ada losis yang terbuang ke lingkungan. Jadi low temperature sink-nya itu adalah lingkungan, atmosfer. Bisa juga melalui proses pendinginan mesin. Di mesin itu kan dia punya cooling system. Dia mengambil kalor untuk didinginkan. Jadi proses pendinginan itu dia menyerap kalor. Nah, itu sebetulnya juga losis. Karena kan heat engine itu kan sesuai dengan namanya ya, mesin kalor. Jadi semakin panas, semakin bagus. Tetapi karena eh, material itu punya batas temperatur ya, kalau terlalu panas ya materialnya bisa rusak gitu ya, meleleh, deformasi gitu.
Ya, dia ada proses pendinginan. Nah, proses pendinginan itu sebetulnya losis, ada losis yang terjadi. Ya, sehingga apa? Sesuai dengan statementnya Kevin Plank tadi, jadi tidak mungkin semuanya menjadi work ya, tapi ada yang berubah menjadi losis atau chaos. Kalau kita baca urutannya ada di sini. Ini maksudnya mesin kalor ya. Jadi mesin kalor menerima energi kalor ya dari high temperature source. Dalam hal ini banyak lah, bisa matahari, bisa minyak gitu ya di ruang pembakaran, terus bisa reaktor nuklir itu ya. Itu adalah sumber energi panas. Kemudian mesin kalor mengubah, konversi sebagian dari sebagian dari kalor ini, V in, menjadi kerja. Nah, biasanya kerja ini dalam bentuk putaran shaft, rotating shaft. Semuanya, motor, mobil, pembangkit listrik, kapal, pesawat, itu kan semuanya rotating. Terus mungkin peralatan-peralatan di pabrik, itu kan semuanya rotating awalnya, kemudian diubah mungkin menjadi yang lain. Kemudian yang ketiga, mesin kalor melepas ya, mereject eh, kalor yang tidak bisa digunakan. Waste heat itu kalor yang tidak bisa digunakan atau sisa gitu ya. Atau kalau waste itu sebetulnya yang tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi ada kalor yang tidak bisa digunakan, tidak bisa diubah menjadi kerja. Ya, salah satunya tadi ya, losis karena pendinginan, kemudian sampai ke knalpot juga misalkan, atau exhaust pipe itu dia dibuang ke low temperature sink. Dalam hal ini atmosfer umumnya. Kemudian dia beroperasi pada siklus. Jadi dia terus-menerus gitu ya, beroperasi secara terus-menerus, berulang. Nah, dalam heat engine ini, dalam dia bisa bekerja, dia membutuhkan fluida. Fluida itu disebut sebagai fluida kerja atau working fluid. Makanya kan ada gas power cycle, ada vapor power cycle. Itu karena fluida kerjanya beda-beda. Kalau gas power cycle ya berarti gas. Kalau vapor power cycle berarti adalah uap ya, vapor sebagai fluida kerjanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Jelas ya. Oke, ini contoh heat engine pada steam power plant nih.
Ini contoh heat engine pada steam power plant atau pembangkit listrik tenaga uap. Di mana steam power plant itu kan dia termasuk eksternal pembahasan engine, bukan internal. Jadi proses pembakarannya itu di luar, tidak tidak di dalam. Nah, kalau kita lihat steam power plant itu dia punya beberapa komponen besar, ada 4 lebih. Ada boiler, kemudian ada turbin itu sendiri, turbin uap, kemudian ada kondenser, lalu ada pompa. Nah, masing-masing ini punya peran. Pompa dia tentu untuk mengalirkan fluida kerja. Dalam hal ini, fluida kerjanya atau working fluid itu adalah air dan uap. Jadi air dia berubah fase menjadi uap, kemudian kembali lagi menjadi air gitu ya. Terus-menerus menjadi suatu siklus. Nah, kemudian boiler itu dia sebagai thermal energy high temperature source ya, atau thermal energy source itu sebagai sumber panasnya. Sementara kondenser itu kebalikannya, dia sebagai low temperature sink atau yang menerima. Nah, kemudian turbin uapnya itu sebagai heat engine-nya itu sendiri, dia mengubah kalor ya, heat menjadi kerja. Wow. Jadi dia menerima kalor nih, in dari boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu sehingga turbinnya berputar. Putarannya ini nanti menjadi work. Nah, di sini kan nomor 2, mengubah sebagian heat menjadi kerja. Umumnya berbentuk putaran shaft gitu ya. Itu ini. Ini kan berputar menghasilkan kerja. Ini untuk menggerakkan beban. Ya, kalau misalkan di pembangkit listrik, ya dia menggerakkan generator ya, generator listrik sehingga bisa menggerakkan listrik. Kalau di kapal biasanya dia langsung menggerakkan propeller ya, sehingga propellernya berputar. Atau kalau zaman dulu di pabrik-pabrik biasanya juga masih banyak yang menggunakan steam. Jadi menggerakkan alat-alat yang ada di pabrik. Sehingga untuk mencari W-nya, W net ya, itu kita bisa mencari menggunakan 2 rumusan ini. Ini kan energi ya, satuannya kilojoule. Kalau misalkan ini ada titiknya ya semuanya harus ada titiknya. Kalau energi persatuan massa kilojoule per kilogram ya berarti kanan kiri juga harus sama. Karena ini yang ditanyakan energi ya, energi berpindah melalui W, sehingga W net yang dihasilkan oleh turbin itu adalah W out kurangi dengan W in. W out-nya adalah ini, W in-nya adalah pompa. Jadi W out itu masih kerja kotor ya, bruto, masih bruto. Jadi dia harus dikurangi dengan W in atau modalnya. Ya pompa ini kan dia menyala butuh energi kan, nggak mungkin dia nyala dengan sendirinya kan nggak, dia butuh energi masuk, bisa energi mechanical atau listrik gitu ya. Jadi kalau W out dikurangi dengan W in itu adalah W net atau neto ya, bersih. Atau bisa juga menggunakan yang ini. Di W net itu bisa kita cari menjadi V in min V out. V in itu ada di high temperature source, V out itu ada di low temperature source. Ya, penjelasannya ada di bawah ini. I in itu adalah jumlah kalor yang disuplai oleh high temperature source. I out
itu adalah jumlah kalori yang di reject ya dari fluida kerjanya itu ke lingkungan dalam hal ini. Tapi kalau pembangkit yang sangat besar, eh, lingkungan itu bisa macam-macam ya, bisa sungai, bisa laut gitu ya. Jadi didinginkan menggunakan air sungai atau air laut. Makanya dia disebut sebagai atmosfer biasanya, atau lingkungan. Terus way out itu yang kerja kotor lah ya, bruto. Sementara W in itu adalah inputan untuk pompanya, untuk mengalirkan fluida kerja. Ini persamaan untuk mencari W-nya itu adalah ini. Ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, Ini ada beberapa yang belum di ACC, Pak. Tadi ya. ada yang terkendala device. Ya. Soalnya datangnya telat, jadi nggak saya ACC. Masa jam 9 baru join? Baik, Pak. Tadi ini si Dionysius Vito itu terkendala device, Pak. Jadi terlambat masuk. Seperti itu, Pak. Oke. Ada pertanyaan untuk materi yang ini? Kalau menurut kalian, kalau WNET-nya semakin besar, itu semakin baik atau enggak? Tidak, tidak. Kenapa? Kenapa enggak baik? Eh, Baik. Kalau WNET-nya makin besar, itu semakin baik atau semakin buruk? Baik. Semakin baik. Ya, artinya efisiensinya tinggi, ya kan? Tujuan kita itu kan sebetulnya W out, WNET lah, WNET out. Jadi bagaimana agar WNET ini makin besar, itu ya, makin tinggi. Ya, caranya apa? Ya, caranya dengan menaikkan efisiensi. Ya, nanti kita pelajari lah bagaimana cara agar WNET itu makin besar ya. Karena kita ya, yang kita manfaatkan itu kan WNET ya. Jadi WNET itu ya sebaiknya ya sebesar-besarnya. Karena ini WNET itu anggap aja sebagai keuntungan. Sehingga kita harus bisa menaikkan efisiensi. Nah, tren ke depan itu adalah efisiensi. Bagaimana membuat efisiensi suatu heat engine itu semakin tinggi. Ya. Engine manufaktur itu kan larinya ke sana. Misalkan konsumsi bahan bakarnya dibuat serendah mungkin, tetapi daya yang dihasilkan sama atau bahkan lebih besar. Terus bagaimana menciptakan energi alternatif yang lebih murah dan seperti itu dan sebagainya. Ya. Ini ada yang tadi ya. Jadi ada W out sama W net out.
Jadi W out itu yang keluar. W net itu adalah setelah dikurangi oleh W in. Sehingga yang bisa dimanfaatkan, bisa kita manfaatkan, itu hanya W net. Bukan W out ya. Seperti itu. Ya, kemudian bagaimana efisiensi thermalnya? Ya, definisinya sama dengan yang minggu lalu ya. Efisiensi itu kan output dibagi dengan input. Output itu yang kita pengen ambil, gitu ya, yang pengen kita manfaatkan. Kalau dalam skematik ini, outputnya adalah WNet. Inputnya itu adalah apa? Key-in, Pak. Inputnya adalah key-in. Jadi, eh, efisiensi dari heat engine itu adalah WNet dibagi dengan key-in. Ya, di mana tadi WNet itu ya itu adalah key in min key out. Itu adalah WNet. Bisa kita ubah di sini WNet kita ubah menjadi key in min key out. Ya. Hingga key in per key in itu adalah 1 dikurangi key out per key in. Jadi rumusnya bisa 2 ini ya. WNet per key in atau 1 min key out per key in. Bang ya. Ya, ini contoh sederhana. Ada 2 heat engine. Dia sama-sama dapat input dari high temperature source 100 kJ. Tapi eh, keduanya berbeda untuk performanya. Yang satu W outputnya 20 kJ, yang dua W outputnya adalah 30 kJ. Pertanyaannya mana yang lebih bagus, satu atau dua? Dua. Yang kedua, karena efisiensinya lebih Tinggi. tinggi. 30% dapat dari mana? Key-in, 100, Pak. key-out, key-out. Satu min Ya, V out dibagi V 70 in. per 100. Sorry, W out. Bagi dengan V in. Kalau yang nomor satu ini kan 20 ya, W out-nya. W net lah. Dibagi V in-nya 100. 20 per 100 itu adalah 20%. Yang nomor 2, W net-nya 30, V in-nya 100. Sehingga 30 per 100 adalah 30%. Kalau kita lihat, ternyata yang diubah itu cuma sedikit ya, 30%. Sisanya 70% dia berubah menjadi losses ya, yang diserap oleh atmosfer. Ya, nanti kita akan tahu ya efisiensi thermal diesel, Otto, Brayton, Rankine itu berapa. Nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya. Jadi semua heat engine itu rata-rata ya. Untuk saat ini thermal efisiensinya itu masih di bawah 50. Jadi masih ya dikatakan rendah ya. Ya rendah. Yang paling tinggi itu diesel. Diesel itu bisa 40-an persen. Yang lain itu lebih rendah. Bisa 20-an ya, 30-an gitu. Nah, makanya tren ke depan ya sampai saat inilah ya, sampai ke depan itu trennya adalah bagaimana bisa menaikkan efisiensi dari suatu heat engine.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Terus ini penulisan yang lain ya. Tadi kan key in dan key out. Sebetulnya bisa diganti dengan definisi yang lain, yaitu KH dan KL. KH itu adalah high temperature source. KL-nya adalah jumlah kalor yang dilepas ke low temperature. Beda penulisan aja, sehingga WNET-nya adalah KH min KL atau K in min K out ya tadi ya. Sehingga kalau dicari efisiensinya ya WNET out dibagi dengan K in. K in-nya kita bisa ganti dengan KH. Sehingga kalau WNET out-nya kita ganti dengan ini, rumusnya efisiensi menjadi 1 min KL per KH. Sama, cuma beda notasi aja. Tadi K in K out menjadi KH KL. Nah, skematiknya sederhananya seperti ini. Boiler atau sub furnace sebagai high temperature, terus sungai atau laut sebagai atmosfer ya, atau low temperature sink. Simbolnya adalah HE di sini, heat engine. Kalau ini efisiensinya berapa? 55. 55% ya. Oke, terus langsung ke contoh aja. Ini nggak usah ke contoh. Ya, biasanya gini, soal itu dia tidak ada gambarnya ya. Di soal itu hanya naratif, hanya kalimat, kata-kata gitu. Jadi kalian harus bisa menerjemahkan kalimat itu menjadi gambar skematik. Contohnya ini, energi kalor ditransfer gitu ya dari eh, furnace gitu ya, menuju ke heat engine dengan, nah ini rate, bukan bukan energi saja, tapi energi rate. Bukan joule, tapi watt. Ya. Itu sebesar 80 megawatt. Jika rate energi yang tidak bisa diubah menjadi kerja itu ya, menuju ke sungai, dibuang ke sungai sebesar 50 megawatt, berapakah net power output dan thermal efisiensi dari heat engine? Ya, kalian harus bisa terjemahkan. 80 itu berarti dia K-in atau KH. 50 itu adalah K-out atau KL. Ya kalau digambar di sini kalian bisa tahu ya. KH di sini, KL di sini. Diubah menjadi W berapa. Atau di sini namanya net power output. Ya, udah. W net itu kan tadi K-in min K-out ya. Atau KH min KL. 80 dikurangi 50. Temunya adalah 30 megawatt. Dan efisiensi termalnya jadi W net rate ya bagi dengan KH rate. Jadi kalau pakai rate ya atas bawah harus rate, kanan kiri juga harus rate. Kalau hanya W tidak ada titiknya, jadi semuanya harus tidak ada titiknya. Atas bawah ini juga tidak ada titiknya. Efisiensinya menjadi 30 dibagi 80. Hasilnya adalah 37,5%. Oke, gampang ya. Ada pertanyaan?
sebelum saya akhiri, untuk next step atau next week setelah Lebaran ya, itu refrigerator sama heat pump. Ini yang statement yang kedua ya, yang statementnya Clausius. Kalau yang ini statement pertama Calvin Klein, heat engine. Kalau yang tadi heat pump. Ya. Ada pertanyaan? Sudah Belum ada, tidak. Pak. Oke, kalau nggak ada saya absen dulu. Bentar ya. Mios, Gustinur, Tiar, ya ada. Ahmad Karlen, Fatima Tuzara, Siena Alexander, Hadir, Pak. Sin ada nggak Sin? Ada. Hadir, Pak. Oke.